Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi router Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Oke, jadi Winbox ini bisa di-download pada websitenya mikrotik.com. Oke, buka websitenya mikrotik.com. Kemudian masuk ke software. Nanti akan ada situ menu Winbox. Nanti ada dua versi, ada yang 64 bit dan 32 bit. Oke, nanti diklik langsung download. Oke, langsung saja kita konfigurasi router Mikrotik dengan membuka aplikasi Winbox. Di sini akan muncul router Mikrotik yang akan kita konfigurasi, yaitu Mikrotik RB750. Oke, Mikrotik RB750. Kemudian saya akan remote dengan menggunakan MAC address. Nanti connect to-nya menggunakan MAC address. Bisa juga menggunakan IP address. Oke, tapi saya di sini menggunakan MAC address. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong. Kemudian klik tombol connect. Maka kita akan masuk ke tampilan dari router Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Oke, untuk konfigurasi awal sebaiknya kita reset terlebih dahulu router Mikrotiknya. Masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Oke, kita akan hapus semua settingan-settingan yang ada, kemudian kita akan konfigurasi dari awal. Oke, reset configuration, ini di checklist, no default configuration, kemudian do not backup. Oke, reset, yes. Nah, sekarang kita akan reset router Mikrotiknya. Pada saat di reset, maka Mikrotiknya akan melakukan restart, ya. Kemudian kita lakukan kembali meremote router Mikrotik. Oke, sudah hidup. Oke, jika sudah hidup bisa langsung reconnect. Oke, di sini ada login. Oke, jika Mikrotiknya sudah siap, maka dia akan bisa langsung login. Oke, coba cancel. Kita lihat di networks, maka akan ada tampilan seperti ini. Muncul beberapa router Mikrotik yang akan kita remote. Kemudian kita pilih MAC address. Di sini IP addressnya sudah 000, sudah terhapus semua. Sekarang kita remote dengan menggunakan MAC address. Login sebagai admin, passwordnya kosong. Oke, connect. Oke, ini di interface dari router Mikrotik, ya. Masuk ke menu interface. Jadi ada sini di sini terdapat 5 Ethernet, Ether 1 sampai Ether 5. Kemudian ada tanda huruf R, artinya running atau sudah disambungkan ke kabel, ya, sudah dicolokin ke kabel. Ether 1 tadi saya sambungkan ke internet, jadi bisa kita buat namanya dengan cara klik 2 kali di sini, ya, di Ether 1-nya. Kemudian kita ganti namanya Ether 1 menjadi ETH1 internet. Jadi ini kita sambungkan ke internet, kemudian apply. Oke. Kemudian Ether 2-nya kita ganti juga namanya ETH2, kita sambungkan ke LAN. Oke, ETH2 kita sambungkan ke LAN. Apply. Oke.
Jadi masing-masing Ethernet sudah tahu kita disambungkan kemana dengan melihat name-nya. Oke, supaya mikrotik ini bisa kita bedakan dengan mikrotik yang lain, sebaiknya kita konfigurasi identitasnya. Oke, untuk konfigurasi identitas masuk ke sistem, kemudian identity. Nah, identity-nya ini kita buat nama dari router mikrotik. Misalnya router office. Oke, router office, oke. Maka akan terdapat nama di sini router office. Dia menggantikan nama defaultnya mikrotik menjadi router office, sehingga bisa kita bedakan antara router yang satu dengan router yang lainnya apabila terdapat dua router mikrotik yang tipenya sama. Maka coba kita lihat lagi di sini di neckboardnya, maka identitasnya akan menjadi router office. Jadi ini mikrotik yang sama, RB750 RB750 dengan Ethernet yang berbeda. Oke. Sekarang saya akan remote kembali. Nah, sekarang sudah kita buat nama interface-nya ETH1 dan ETH2. Kemudian sekarang kita konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address masuk ke IP, kemudian address. Di sini kita tambahkan IP address untuk masing-masing interface. Baik untuk interface Ether1, Ether2, Ether3, Ether4 dan Ether5. Karena yang kita gunakan adalah Ether1 dan Ether2, maka yang kita tambahkan adalah IP address untuk Ether1 ke internet dan Ether2 ke LAN. Untuk menambahkan IP address, masuk ke address list, klik tanda tambah, kemudian di sini ada address, kemudian network dan interface. Nah, untuk memasukkan IP address ini kita harus mengetahui IP address ya, tentang IP address subnet mask dan gateway. Jadi kita harus belajar lagi tentang IP address versi 4 yang biasa digunakan di sini. Oke. Nah, karena kita menggunakan jaringan IndiHome, maka IP address di sini saya buat 192.168.100. Saya buat di sini 100/24. Jadi jangan lupa dibuat /24. Untuk mengetahui maksud dari IP address seperti ini, Anda bisa mempelajari tentang subnetting jaringan. Oke, nanti di networknya dikosongkan, kemudian interface-nya pilih ETH1 yang tersambung ke internet. Oke, kemudian klik apply, maka otomatis akan muncul networknya, disesuaikan dengan IP address yang kita buat di atas /24. Apply, kemudian OK. Oke, interface atau ETH1 sudah kita tambahkan IP address. Tapi jika Anda ingin menghapus, bisa diklik kemudian dihapus dengan tanda kurang. Oke. Kemudian ada juga tanda ini enable, ini disable. Kalau disable seperti ini, dinonaktifkan, maka warnanya akan berubah. Ada tanda silang, artinya disable. Kemudian di enablekan, maka tanda silangnya hilang, warnanya berubah menjadi warna hitam, itu tandanya sudah aktif. Jika ingin menghapus, klik tanda hapus. Oke, saya ulangi lagi, saya tambahkan 192.168.100.1
192.168.100.100/24, interface-nya ETH1 internet, networknya kosongkan, tekan apply, akan muncul di sini networknya yaitu 192.168.100.0, kemudian oke. Nah, itu dia cara menambahkan IP address. Oke, kita tambahkan lagi IP address untuk ETH2 LAN. Misalnya saya buat di sini 10.10.20.1/24. Jadi yang bisa dimasukkan di LAN itu adalah IP lokal ya, atau IP untuk LAN. Nah, jadi IP untuk LAN bisa dibaca-baca tentang IP address. Nanti dicarilah, dipelajari apa itu IP lokal atau IP privat, kemudian apa itu IP public. Jadi harus dibedakan antara IP public dan IP privat. Jadi inilah IP privat yang bisa dibuat pada jaringan LAN. Oke, networknya dikosongkan juga. Interface-nya ETH2 LAN. Oke, sudah selesai. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini sudah kita buat IP address, sudah selesai. Jangan lupa buat DNS. Ya, DNS itu fungsinya supaya bisa kita ping ke domain, atau misalnya kita ping ke google.com. Coba kita ping sekarang tanpa menggunakan DNS ya, masuk ke terminal, kita ping google.com, maka dia tidak akan bisa diping karena dia tidak mengenal google.com karena belum terdapat DNS pada router mikrotik. Tapi kalau kita ping dengan IP misalnya 8.8, dia akan harusnya bisa, tapi nanti kita setting gateway-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita setting gateway ya, supaya bisa nanti di ping, masuk ke IP, kemudian root. Nah, di sini ditambahkan gateway-nya ya, masuk ke gateway. DST address-nya dibiarkan 0.0.0/0, kemudian gateway-nya 192.168.100.1. Ini adalah IP dari modem IndiHome yang tersambung ke ETH1 internet. Kemudian apply. Oke. Kita ping kembali dengan menggunakan new terminal. Kita ketikkan ping 8.8.8.8. Oke, kita coba ping. Dia sudah berhasil. Sekarang kita ping ke domainnya, ping google.com. Ya. Jadi dia tidak bisa diping karena domain tidak dikenal. Nah, supaya bisa dikenal, sekarang kita tambahkan DNS. Masuk ke IP DNS. Di sini ya, DNS setting ini ada server, diklik saja, maka masukkan sini DNS sesuai dengan provider yang kita gunakan. Karena saya menggunakan IndiHome, maka saya memasukkan DNS server dari Telkom ya. DNS Telkom yaitu 202.134.0.155, atau bisa ditambahkan dengan Open DNS dari Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian klik apply, kemudian oke. Sekarang kita coba ping ke Google, enter, maka dia akan jalan. Jadi dia sudah bisa mengakses internet dari router mikrotik.
Oke, sekarang kita akan konfigurasi firewall ya, supaya laptop bisa mengakses internet. Oke, ini tadi connect ke WiFi. Saya akan matikan terlebih dahulu WiFi-nya ya, karena laptop masih terhubung ke WiFi. Nanti kita mengakses internet lewat Mikrotik. Oke, ini saya disable. Oke, sekarang saya coba ping. Oke, saya coba browsing google.com. Ya, belum bisa diakses. Ya, tampil seperti ini. Mikrotik juga akan tampil seperti ini, belum bisa diakses karena WiFi sudah kita matikan. Sekarang kita konfigurasi router Mikrotik supaya laptop bisa mengakses internet. Oke, masuk ke IP firewall, kemudian NAT. Di sini masih kosong NAT-nya. Kemudian kita tambahkan, masuk ke tab general, chain-nya src NAT. Kemudian out interface-nya adalah ETH1 internet. Jadi out interface-nya adalah jalan menuju internet, yaitu ETH1. Action-nya dibuat masker. Oke, kemudian apply, kemudian apply, kemudian oke. Supaya bisa mengakses internet, maka laptop harus diganti IP-nya. Coba kita lihat IP address untuk ETH2, karena ETH2 yang tersambung ke laptop, IP-nya 10.10.20.1/24, maka IP laptop diganti menjadi 10.10.20.2 dan seterusnya. Oke, /24. Jadi satu tidak bisa lagi digunakan. Oke, sekarang kita ganti IP-nya. Dia connect melalui Ethernet. Klik kanan di sini. Pilih properti. Oke, properties. Kemudian masuk ke Internet Protocol version 4, TCP/IP versi 4. Kemudian klik properties. Di sininya secara manual 192.168. Jadi kita masukkan IP-nya secara manual, yaitu 10.10.20.2 ya. 3 boleh, 4 boleh. Kemudian di sini karena dia /24, maka subnet masknya adalah 255.255.2550. Gateway-nya 10.20.1 karena dia melalui ETH2 LAN, maka IP-nya kita buat di sini yaitu 10.10.20.1. Kemudian DNS-nya sama dengan DNS yang kita buat di Mikrotik, yaitu 202.134.0155. Kemudian alternate DNS-nya 8.8.8.8.8. Oke. Kemudian close. Oke, sekarang saya akan coba untuk ping dari laptop ke Google. Oke, ping google.com, jalan. Ya, harusnya sudah bisa mengakses internet. Nah, di sini sudah kelihatan ada internet akses. Kalau kita arahkan mouse ke sini, kita coba untuk browsing. Oke, sekarang kita coba untuk browsing. Jalan, sudah bisa mengakses internet. Oke, jadi kira-kira itulah tadi sudah kita setting router Mikrotik ya, sampai dia tersambung ke internet. Jadi ya kira-kira yang penting itu saja.
Nanti boleh ditambahkan bagaimana cara membuat DHCP server, DHCP client, hotspot, kemudian firewallnya di setting dan lain-lainnya. Jadi banyak tutorial yang sudah saya buat di IT Newbie untuk menambahkan fitur-fitur apa saja yang bisa dikonfigurasi pada router MikroTik. Oke, demikian cara konfigurasi router MikroTik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.